What's behind? What's the fact? Halo semuanya, perkenalkan, nama gue Alif. Dan selama 30 menit ke depan, gue akan menemani kalian di acara What's Behind. Nah, kali ini kita punya tema yang seru dan informatif banget, yaitu pendidikan di abad ke-21. Kira-kira apa sih kata generasi milenial tentang pendidikan zaman kini? Langsung saja kita panggil bintang tamu kita. Ini dia Tria, silahkan masuk. Halo Tria. Halo. Apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Nah, Tria ini salah satu siswa di SMK Taruna Bakti Depok di jurusan broadcasting. Dan fun fact, Tria ini suka banget sama fotografi loh guys, ya kan? Iya, betul banget. Oh iya, gue pernah lihat di salah satu postingan Instagram lu yang foto tangan, terus belakangnya itu hitam semua, itu keren banget. Wah, makasih loh Keren banget sebelumnya. Itu kok lu bisa sih kepikiran bikin foto kayak gitu? Jadi tuh emang kamar gua kan di depan, jadi cahaya langsung masuk gitu kan. Di situ posisi aku juga baru bangun tidur kan. Terus gua udah kayak bagus nih foto. Tepat lagi ngambil HP, foto deh gitu kamera. Duh. Orang-orang kreatif gini nih baru bangun tidur aja langsung punya ide buat foto bagus ya. Terus gue penasaran, cara lo ngambil foto itu gimana sih? Kan itu kan dari cahaya langsung dari matahari ke cahaya. Terus buat ngehasilin foto bagus kayak gitu caranya gimana? Kan itu otomatis dari depan, jadi gua ngambilnya tuh jadi apa? Jendela. Jendela jadi kayak backlight gitu kan. Jadi di foto aja dari atas gitu. Berarti posisi lo di depan jendela, kameranya di Depannya gitu. berarti di jendela, Iya, cahaya di sana. cahaya di Lo di sini, sini. iya. Foto langsung situ. Iya. Posisinya tiduran itu. Tiduran. Karena baru bangun tidur banget. Saya baru tahu guys. Saya baru tahu. Terus itu hasil fotonya itu langsung lo post ke Instagram atau ada proses editing lagi? Ada proses editing lagi di Lightroom. Lo mainin apanya tuh kalau di Lightroom? Mainin paling cahayanya doang biar redup Kayak gitu. adjustment sama brightness gitu ya? Iya. Oke. Terus lo bisa paham tentang fotografi itu emang sejak awal lo suka sama dunia fotografi atau karena semenjak lo masuk ke jurusan broadcasting sih? Emang dari SMP tuh udah mulai tertarik tentang fotografi gitu kan, makanya pas masuk SMK minta jurusan broadcast gitu. Dari SMP tertarik ke fotografi karena apa tuh? Kalau boleh tahu? Dulu tuh karena abang sepupuku, jadi dia fotografer. Jadi kayak ngeliat dia kayak, fotografer. iya kayak keren banget gitu kan, bawa kamera, foto-foto di pinggir jalan kayak wah. Langsung tertarik ya? Iya. Minta ajarin nggak sama abang sepupu? Enggak sih. Belajar sendiri? Belajar sendiri. Oke. Berarti itu selain tadi ketertarikan sama abang sepupu, ada alasan khusus lain nggak kenapa lo bisa suka sama fotografi? Enggak sih, itu doang kayak mulai tertarik gitu doang. Berarti emang terinspirasi dari abang sepupu? Iya. Oke. Nah, pendidikan lo ini kan berarti sesuai dengan hobi ya? Menurut lo itu gimana? Penting nggak sih kita ikutin passion kita, entah di dalam dunia kerja ataupun dunia pendidikan? Penting sih, jadi apa yang kita mau bisa diluapkan dengan kita kayak kerja itu jadi sepenuh hati karena emang itu tuh udah passion Karena kita emang gitu. udah suka kitanya. Iya. Oke. Kalau kita nggak sesuai sama passion itu kerjanya gimana tuh? Harus gimana menyikapinya? Kalau belum sesuai sih ya jalanin aja dulu ya, kayak hitung-hitung nambah pengetahuan Soal pengalaman di bidang lainnya. iya, Oke. gitu. Berarti gue penasaran nih, lo dapat ilmu fotografi itu dari sekolah aja atau mungkin lo dapat pengetahuan dari sumber lain kayak dari misalkan Google, YouTube atau Instagram mungkin? Iya, dari sumber-sumber lain sih, kayak ngeliat YouTube atau Google gitu, cari inspirasi gitu. Lo kalau nonton YouTube itu channelnya apa kalau boleh tahu? Buat para penonton juga, misalkan kalau mau belajar, misalkan Random sih, random apa yang aja paling gitu. sering lo tonton? Gak ada. Gak ada. Random aja, ngambil Keywordnya deh. Keywordnya kayak teknik fotografi gitu. Fotografi, apalagi Cara mengatur segitiga exposure gimana Oke. gitu. Lu susah nggak sih bagi waktunya antara sekolah sama hobi? Atau mungkin karena lu udah satu bidang sama jurusan sekolah lu itu jadi gampang atur deh?
agak susah sih emang karena tugas tuh kan nggak selalu di bidang megang kamera kan, kadang-kadang suruh editing juga. Oh iya. Itu juga bisa sampai berhari-hari ngedit gitu, jadi susah kalau itu. Jadi ngambil foto-foto gitu, hunting gitu cuman kalau hari libur doang, jadi jalan kemana gitu. Pernah nggak kalau misalkan di sekolah punya tugas selama beberapa minggu itu tuh tugas full sampai kita nggak ada waktu buat kerjaan hobi kita sendiri itu? Sering kayak gitu sering ya. banget ya. Oke. Terus kalau lo ngerjain tugas gitu banyak, biasanya ada selingin foto dikit atau tetap tugas dulu? Paling kalau kan karena rumah gua dari rumah ke sekolah lumayan jauh gitu. Jadi kalau misalnya mampir kemana ada kayaknya menarik nih buat difoto, pakai kamera HP aja dulu sih. Berarti foto gitu. sejalan sama sekolah, kalau ada yang nemu menarik mampir dulu buat Iya, foto. iya. Oke, langsung. Oke, bagus. Ria, lu tau gak sih? Ternyata dari hobi dan jurusan lo ini, lu udah melakukan sistem pembelajaran abad 21 dengan sangat efektif. Jadi, sistem pembelajaran abad 21 itu ada collaboration, critical thinking and problem solving, communication, sama creativity and innovation. Boleh dicatat ya, penonton WB. Nah, sebagai anak jurusan broadcast, berhubungan dekat banget sama sistem yang gue sebutin tadi. Kayak misalkan gue atau lo lagi tugasnya tadi, pasti kita perlu tuh yang namanya creativity. Kayak dari fotografi itu butuh kreativitas kan. Iya. Nah, terus cara lo mengasah kreativitas dalam fotografi itu kayak gimana? Itu sih kayak cari-cari inspirasi lain, referensi. Jadi nggak ngeliat satu doang, jadi harus banyak gitu cari. Kayak misalkan Instagram cari hashtag dan hashtag gitu ya. Hashtag fotografi, terus liatin tuh gimana sih cara mereka tekniknya pengambilan gambarnya gitu. Di postingan itu dijelasin cara tekniknya itu kayak gimana atau enggak? Kadang sih ada yang ada yang enggak. Jadi kita kalau yang enggak itu kita nyari sendiri lagi. Harus Itu tuh eksperimen kayak, ya? Iya, kayak itu gimana sih ngambilnya. Terus kalau misalkan lu mau coba eksperimen sama yang pengen lu ikutin, terus hasilnya nggak sesuai itu gimana? Agak sedih sih, tapi nyoba lagi sampai bisa Sampai ya. dapat terus. Iya. Bagus. Nah, guys, makanya kreativitas itu penting banget untuk pendidikan di abad 21. Nah, by the way, makasih banget lo Tria. Iya. Udah gak kerasa banget nih, kita udah beberapa menit kita ngobrol. Dan di segmen berikutnya, gue masih mau bahas poin-poin pendidikan abad 21 yang gue sebutin tadi sama Tria, sama bintang tamu yang akan datang di segmen berikutnya yang gak bakal kalah seru. Nah, makanya jangan kemana-mana, tetap di What's Behind, What's the Fact. Aku sudah memberi berbagai makanan untuk kelinciku, tapi dia pemilih banget. Mungkin karena dia bosan. Diberi sayuran, dia tidak mau. Tapi untung aja ada makanan dari Rizky Rabbit yang terbuat dari bahan berkualitas dan mengandung banyak protein untuk si kelinci. Dibuat dengan bahan berkualitas, rasa lezat dan gurihnya yang menyatu, dan harga yang terjangkau. Hana Cookies and Cake, resep warisan keluarga. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out pieces of me to replace the broken pieces of you. Tearing out Hai guys, kembali lagi di What's Behind, What's the Fact. Seperti yang kalian lihat, kali ini kita ada 2 kursi, yang artinya bakal ada bintang tamu lagi yang gak bakal kalah seru sama Tria. Nah, tadi kan kita udah bahas fotografi sama Tria ya kan? Nah, terus sekarang di segmen ini kita mau bahas lebih dalam tentang dunia broadcasting sama bintang tamu yang bakal kita panggil kali ini nih. Langsung saja kita panggil, ini dia Faza. Silahkan masuk Faza. Hai. Halo, apa kabar bro? Baik. Nah, kalau nggak salah terakhir kita ketemu itu pas di
pertemuan SBA ya? Oke. Benar. Itu jawab Jas kan? Kan lu jawab siapa waktu itu? Produser. Itu juga. Oh benar. Lupa. Saya lupa Pak. Mohon maaf saya lupa. Oh ya, waktu itu kalau nggak salah lu sempat juga jadi MC di event Starbucks ya? Kalau tahu sih. Tahu dong. Update banget berarti ya. Bukan. Saya emang dapat mata-mata ada di mana-mana saya Pak. Saya dapat informasi dari mana aja. Iya, awal itu MC disuruh sih sebenarnya. Disuruh sama Ada guru BTS buat jadi host di acara Starbucks Day waktu itu sama temen gue juga. Itu first time gue nge-host. first time. Gue penasaran. Pas tuh ditawarin jadi host di acara gede itu, awal lu nolak gak? Pasti nolak. Awalnya gue mikir karena dia lebih baik dari gue gitu loh, yang jago pentes ngomongnya gitu. Habis speaknya bagus, terus kenapa milih gue gitu. Berarti awalnya lu ragu kenapa orang gitu. Oke. Terus kenapa akhirnya jadi lo mau? Karena gue mau, teman gue yang satu lagi bilang, aja ayo ikut aja sama gue gitu. Jadi ya udah bareng sama dia. Gue tahu dia juga bagus ya, bisa ngebantu gue ya udah bareng dia. Berarti di sini lo bakal bilangin kalau lo mau jadi host itu karena keinginan sendiri sama diajak sama teman lo yang tadi. Iya. Oke. Kegiatan lo sebelum dipilih menjadi MC itu bisa lo ngelakuin apa aja? Sebelum ya, sebelum sih sebenarnya gue lagi jadi kayak orang bangun tidur gitu-gitu. sebelum produktif jadi sekarang. Terus juga dulu sebenarnya SMP tuh gue pernah bikin sama teman-teman gue kayak nge-cover lagu gitu di studio, rekaman bareng-bareng. Untuk dipublikasi ke YouTube, Instagram atau untuk pribadi? Pernah di YouTube. Pernah di YouTube. Oke. Jadi sekarang kayaknya udah nggak, karena udah nggak udah nggak jarang ngumpul lagi gitu. Jadi Lost kontak mungkin. Ya. Oke. Nah guys, Fazan hebat ya. Dia udah bisa cover lagu, bisa nge-MC juga. Itu MC susah loh, butuh public speaking tinggi kan ya? Iya bener banget. Lo ngelatihnya itu sebelum jadi MC, latihan apa aja biasanya? Gua sebenarnya ngelatih A I U E O dulu, kayak ngomong Vokalnya. ya, Vokalnya, Nah, oke. terus gue nyari referensi gimana sih cara nge-host itu. Gue ngeliat dari nge-host kayak di inbox, Tasya, terus nge-host yang formal, informal gitu-gitu. Gue ngeliat dari YouTube referensi gitu lah. Oke. Di pendidikan abad 21 itu kan diantaranya poinnya itu ada namanya communication, kayak yang gue sebutin di segmen sebelumnya. Nah, barusan itu nge-MC itu butuh skill komunikasi yang tinggi kan ya? Kira-kira cara ngelatih communication yang baik dan benar itu gimana? Iya, yang tadi gue bilang tadi, gue nyari referensi, terus MC itu Enggak, itu kan tadi gue pertanyaan gue tentang public speakingnya, tapi kalau ini tentang communicationnya komunikasi gue lebih sering kayak gini, ngomong sama orang langsung. Iya. Terus misalkan kalau gue lebih suka ditanya daripada gue nanya. Oke. Paham nggak? Paham. Gue lebih suka ditanya. Oke, paham. Kayak gitu kalau gue pribadi. Jadi kalau lu mau nanya gue, tanya yang banyak, gue bakal jawab. Berarti dengan lo kayak begini itu udah efektif banget menerapkan sistem pembelajaran di abad ke-21. Susah nggak menurut lo? Susah. Tapi kan lo suka. Sulit enggaknya itu tergantung. Apa? Ya, tergantung orangnya. Kalau di gue, iya tergantung orangnya kan. Iya. Gitu, tergantung orangnya karena ada juga yang nggak kayak gue, yang nggak suka ditanya. Gitu, ada juga yang nggak kayak gue. Misalkan orang jutek yang nggak enak diajak ngobrol gitu. Oke. Suka ditanya kayak gue. Jadi kayak itu tergantung orangnya sih, sulit nggak sulit itu tergantung orang. Kalau bagi gue sendiri. Lanjut nih, gue pengen tanya, lo ada nggak cara sendiri buat nerapin pembelajaran sekolah ke kehidupan sehari-hari dari pembelajaran online yang kemarin-kemarin? Misalkan lo ada pembelajaran online, ada tugas, selama penyampaian materi itu nggak tahu masuk atau enggak, tapi cara nerapin lo itu gimana? Cara nerapinnya, gue agak bingung sih karena gue kadang kalau misalkan gue nggak ngerti atau apa tuh, gue bingung nyariin di mana gitu loh. Nggak langsung tanya ke gurunya mungkin? Gue tipikal orang yang takut tanya ke guru. Oh ya, lo kan pengen yang ditanya ya? Gue takut tanya ke guru karena pasti gue nggak takut. Gue takut. Begitu gue doang yang nggak tahu gue doang atau gimana. Gue tipikal orang yang takut sama guru. Tapi guru gue sih selalu bilang kalau ada apa-apa ngomong. Jadi gue memberanikan diri. Waktu itu gue ngomong gini. Terus alhamdulillah dijawab. Berarti caranya itu lo berani nanya ke gurunya. Kalau dari Tria gimana cara nerapinnya? Tadi sih. Santai aja, tarik napas dulu baru jawab. Pikir dulu jawabannya. Jadi apa gimana?
cara nerapin pendidikan di sekolah lo ke kehidupan sehari-hari. Ya gitu sih, nanya-nanya belajarnya kayak jangan males-males gitu. Kalau kurang ngerti tadi kayak gitu tanya banyak, Tetap sama kayak Faza berarti intinya ya. tetap banyak pertanyaan. Oke. Sesat gitu. Satu jalan. Dampak yang lo rasain banget dari lo nerapin poin-poin tersebut apa? Dari Faza, kan poin kalian sama nih, satu-satu dulu deh. Dampaknya ya itu yang tadinya gue takut ngomong sama guru, jadi gue sekarang bisa ngomong sama guru, bisa bertanya sama guru. Berarti sekarang udah berani ya kalau nanya. Kalau Tria? Iya sih, karena tadi hobi gua karena fotografi kan gak mungkin di dalam rumah aja kan. Jadi gua lebih ngelawan sifat-sifat males gua mageran gitu. Jadi ayo dong keluar cari foto nih. Dari niat dari paling dalam tuh ya harus keluarin. Oh ya, tadi kan gue juga sempat mention kalau gue ketemu Faza waktu produksi SBH. Dia itu jadi produser dari short movie Limerence dan Tria sendiri juga berpartisipasi. Iya. Oke. Kerja sama kayak gitu ternyata juga ada loh guys di sistem pembelajaran abad 21 yang namanya collaboration. Gimana nih Pak, collaboration yang lo lakuin sama Tria waktu itu? Ada caranya sendiri nggak? Misalkan collaboration lo itu kayak gimana, terus dari Tria juga kayak gimana? Kalau dari itu konsepnya Mas? Iya konsep, karena gua kan penulis naskahnya nih. Sama produser tuh bicaranya baik-baik kayak ini maunya gimana nih. Jadi jalan ceritanya mau gimana, ntar kalau udah Fajanya udah ngasih pendapat nanti kita tulis dulu. Terus juga dia nanya juga judulnya, Tria juga nanya, nah itu judul. Iya judul. Oh iya, judulnya bener kan Limerence, penyebutnya takut salah nyebut gue. Oke. Beberapa dia ngasih tahu ke kita gitu, banyak juga sih. Terus sama alurnya maunya kayak gimana gitu. Kalau boleh tahu Limerence itu apa artinya, terus bisa kepikiran dapat Limerence itu gimana? Itu tuh sebenarnya artinya itu tentang kayak keinginan menjadi sesuatu gitu. Maaf, gimana? Saya tidak menangkap. Apa ya? Keinginan orang menjadi yang berbeda kan? Iya kayak gitu. Pengen berubah gitu. Oke. Nah, tadi kan gue nanya tentang dampak di communication. Terus gue mau nanya lagi, dampak kalian di collaboration di abad 21 ini apa yang kalian dapetin? Itu yang kerjasama kita dalam satu tim itu. Iya. Jadi lebih kompak. Iya. Nah, itu positifnya. Kalau negatifnya ada nggak kira-kira? Negatifnya apa sih? Paling selisih. Selisih paham itu udah pasti. Itu pasti. Berantem kubu. Soalnya menyatukan otak dengan otak. Iya, beda pikiran gitu kan setiap orang. Banyak lagi orangnya, nyatin pikiran orang banyak emang selalu susah. Benar-benar, setuju. Ada lagi nih, yang terakhir itu critical thinking and problem solving. Gampangnya berpikir kritis dan pemecahan masalah. Dari Tria atau Faza, kalian sadar nggak sih? Kalian juga udah nerapin sistem ini dari kehidupan sehari-hari? Sadar? Sadar. Alhamdulillah sadar. Nah, dari semua poin tadi, poin terakhir ini sangat berhubungan. Kayak misalkan kolaborasi. Komunikasi sama kreativitas itu ada hubungannya sama berpikir kritis. Kalian ada cerita seru nggak saat kalian lagi belajar atau apa gitu yang bikin kalian berpikir kritis, atau solusi unik saat kalian mau mecahin masalah? Kalau misalkan kalian stuck di satu masalah, bingung mau kayak gimana, tapi tiba-tiba ada cara unik buat nyelesainnya itu kayak gimana? Ada nggak cerita kayak gitu? Coba. Paling kalau lagi debat-debat gitu kan. Ya misalkan kalau debat-debat gitu kan biasa langsung diem-diem. Debat apa tuh? Tentang apalah lagi project gitu debat. Kalau misalkan debat lagi project menyatukan pikiran tadi. Ya. Kadang-kadang kan sampai diem-dieman gitu kan. Caranya supaya gak diem-dieman gitu gimana? Ya udah rangkul, ajak ngobrol atau jajanin apalagi. Paling ampuh. Jajanin yuk. Orangnya langsung Yuk. Tiba-tiba ngobrol tempat jajan ya, lanjutin lagi. Bener-bener. Kalau dari Faza ada nggak cerita? Masih, Sama. karena Emang sih kayak kalau lagi debat kita emang paling ampuh nggak jajan bareng ya. Bener-bener setuju. Terus by the way, sayang banget nih, obrolan Mandalika harus kejeda dulu. Tapi nggak apa-apa, karena abis ini kita refreshing otak biar nggak serius-serius banget. Tungguin di segmen selanjutnya, karena kita mau main games bareng Faza sama Tria. Dan stay tune, jangan kemana-mana, tetap di What's Behind, What's the Fact. Really pick this feel.
Mau mesen apa, Kak? Aku mau pesen burgernya dong, Kak, 2 ya. Oke, tunggu ya. 2 burger ya, Kak. Yuk cobain yuk. Yuk, kita cobain burger. Enak sekali loh burgernya. Iya, enak banget, beres lo ya. Dunia burger, no PHP. Yuk, dibeli. Oh, you fool! And your shoes are broken? Don't cry, amigos! You can get Kutsu! Oh, yeah! Kutsu is the best shoes in the universe! You can get these shoes in the online shop or www.kutsu.com. If you use promo code EBOS, you will get 70% discount! Oh, yeah! It's very clear! Yeah! Halo guys, kembali lagi di What's Behind, What's the Fact. Nah, di segmen-segmen sebelumnya kan kita ngobrol serius nih sama Faza sama Tria. Di segmen kali ini kita main-main aja lah, gak usah serius. Kita bakalan main games yang namanya itu Whisper Challenge. Cara mainnya itu nanti dari salah satu kalian, gue bakalan satu kalimat dan salah satu kalian harus menebak dan harus menggunakan headset ini lagu volume full. Siap? Ya, siap. Bagi yang kalah ada hukumannya ya. Oke. Siapa yang mau duluan, Sweet? Udah tadi. Tadi udah. Udah. Kok saya nggak tahu? Udah. Siapa yang duluan? Iya. Yang nebak apa yang nebak? Oke, silakan pakai. Kalau kekencangan bilang ya. Oke. Begini aja udah gak kedengeran. Serius. Coba tes. Gak. Nama gue Alif. Nama lo Ali. Itu udah pasti dengar. Bohong kau. Dikit-dikit. Anda berbohong. Udah full aja. Coba lo ngomong. Oi. Hah? Oke. Langsung aja. Nomor 1. Ular. Hah? Ular. 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 Nah, terus Oh ya. lari. Lari. Lurus. 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 Disuruh gabungin, suruh gabungin. 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 Ular, lari, lurus. Nah, Oke. Oh ya. Pak Eko. Pak Eko. Pak Eko. Eko. Pak Eko. Pelihara. Pelihara. Cupang. Dupa. Cupang. Tupa. Cupang. Tumpah. Cupang. Tupa. Cupang. Tumpah. Cupang. Tumpah. Cupang. Tupai. 5, Cupang. Tumbang. 4, Cupang. 3, 2, 1. Gagal. Lanjut nomor 3. Cintaku Cintaku. dicicil. Dicicil. Tukang Tukang. kredit. Lilit. Kredit. Kredit. Nah, coba kamu. Pak cintaku dicicil tukang kredit. Oke, 2 poin untuk Tria. Lanjut. Tetanggaku Tetangga. di samping. Di sapi. Di samping. Di samping. Tembok. Tembok. Oke. Tetanggaku di samping tembok. 3 poin. Hatiku Hatiku tersapu. tersapu. Tukang Tuang. tukang Tukang. sampah. Sampah. Cintaku tersapu. Tarik nafas dulu. Jawab. Cintaku tersapu tukang sampah. Yo, 4 poin. Udah kan? Udahan, ganti sekarang ke Faza. Ready? Nomor 1. Kecolok. Kecolok. Cinta. Tukang. Cilok. Cilok. Iya. Cilok. 1 poin. Bapak. Bapak. Pak. Mak. Pak.
Ba. Ma. 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 Jauh banget. Ba. Bapak. Pa. Bayu. Payu. Bayu. Jualan Bayu jualan. Pak Bayu jualan. kayu. Pak Bayu jualan kayu. Dua poin untuk Faza. Nomor 3. Ketua Ketua kelas. naro Ketua kelas taro. Kok jauh banget? Jadi takut. Ketua kelas naro. gelas Ketua kelas naro gelas. di kelas Ketua kelas naro gelas di kelas. Memanipulasi banget ngomongnya. Curang. gimana main Charlie Put. parah banget Cerliput Cenbut. Nggak tahu. Nggak tahu. Skip apa lanjut? Cerliput Charlie Put. Nggak tahu. Skip. Cenbut. Cerliput 5, Nggak tahu. 4, 3, 2, 1. Cenbut. Skip. Habis satu time out. Lanjut nomor 5. Ya masih ada. Oh, aku di bangku Aku di bangku. Aku iya betul Oh, ngomong di bangku. di bangku Oh, lanjut aja. Kasta lagi. aku di bangku Aku di bangku. Di bangku. Aku di bangku di panggung. bangku Aku di bangku bangku. bangku Aku di bangku. aku di bangku Aku di bangku. Aku di bangku di bangku. ya Yo, gimana nih? Skornya 4 sama, nggak ada yang dihukum dong. Tanya ke kru, gimana kru? Skornya 4 sama nih. Keputusan terakhir daripada kru nih. Katanya, kalau misalkan abis ini masih ada draw lagi, salah. Kalau misalkan mereka abis ini masih sama-sama menang, keputusannya adalah draw, artinya sama-sama menang. Ya gitu, sama-sama menang pokoknya lah. Nggak ada yang dihukum. Fair? Oke. Siapa lagi yang pertama? Tria dulu apa Faza? Iya. Silakan Tria. Gas kan? Ya. Ready? Kuku aku kena dagu. Kuku aku kena dagu. dagu kukuku kena dagu Salah. Kuku aku kena dagu Yo, kenapa untuk Tria? Congrats. Lanjut ke Faza. Kok gue takut ya? Beli. kenceng Oh ya, maaf, pulang berarti ganti. Gita nginep di Salatiga bertiga. Ready? Gas. Gita Kita cinta kita Dita. Iya bener dong. Gita Nginep. nginep Gita diem. nginep Gita diem. nginep Item. Diem. Diem. Gita kinem. Iya bener. nginep Gita ya nginep kinem. nginep Diem. nginep Gita nginep.
Di Salatiga. Di Salatiga. Di Salatiga. Gita nginep di Salatiga. Bertiga. Gita nginep di Salatiga bertiga. Dah, sama-sama menang lagi. Keputusannya yang terakhir adalah draw. Setuju semua? Fair? Setuju dong. Fair, oke. Udah. Nah, sayangnya nih guys, kita harus berpisah sekarang karena udah habis acaranya. Dan terima kasih buat Fauza sama Tria udah mau datang ke acara. Terima kasih juga untuk para penonton udah stay bareng kita selama 30 menit. Dan sampai jumpa di acara What's Behind berikutnya. What's Behind, What's the Fact. Dadah.